فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan nahwu masih di pertengahan muka surat yang ke-8. Masih di muqaddimah sedikit. Wa qad kasurat mu'allafatun wa musannafat. Muka surat 8. Ini kurang nun ya, nunnya dikorupsi hilang. Musannafat. Wa qad kasurat, telah banyak mu'allafat, karya-karya tulis. Wa musannafat, kitab-kitab yang disusun. Ini hampir sama, mu'allafat musannafat hampir sama. Baik, fi hadzal maudhu, di dalam cabang ilmu ini yaitu ilmu nahwu. Wa min ashhariha, dan termasuk yang paling terkenal litullabil badiin, untuk para pelajar yang badiin yaitu yang pemula. Muqaddimatul Ajurumiyah, muqaddimah karya Ibnu Ajurum itu. Lisuhulati fahmiha, karena dia mudah untuk difahami. Wa hifdhiha, mudah untuk dihafalkan. Di masa beliau ya, masa sekarang kembali kepada kerja keras. Karena entah apakah semakin mendekati hari kiamat itu semakin susah agama atau semakin mudah. Harusnya sih alat-alat sudah semakin dipermudah. Baik, di zaman Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, beliau mengarang kitab Mughnil Labib, mengatakan ini untuk pemula. Padahal kalau sekarang Mughnil Labib mungkin setelah masuk ke buku kelima baru kita membaca Mughnil Labib. Baik. Demikian pula sebagian mengatakan Muwassilut Thullab itu untuk pemula. Tapi kalau kita lihat di beberapa marokis ilmiah di Yaman, Muwassilut Thullab mungkin diletakkan pada level keempat misalkan, atau level ketiga, kembali ke ijtihad para pengajarnya. Baik. Demikian pula Ajurumiyah, ini ditulis oleh Ibnu Ajurum sebagai tahapan permulaan. Tapi itu pun masih banyak dari saudara-saudari kita yang kesulitan. Ya kita bantu dengan mempelajari apa? Madah Nahwiyah kemarin itu yang dari Doli itu, Darul Hadis Doli. Nah, baru kemudian masuk kepada Ajurumiyah. Jadi sebenarnya Ajurumiyah ini sudah sangat mudah. Yang penting kita sungguh-sungguh. Baik. Qal biiznillahi ta'ala, dengan seizin Allah Ta'ala. Wa qad kammala ba'du ikhwanina fi hadhil mantiqah bil mamlakatil Maliziyah. Sebagian dari saudara kita di wilayah ini, yaitu kerajaan Malaysia, telah menyelesaikan dirasata mawadin nahu, yaitu madah nahu lil badiin, untuk para pemula. Wa ra'aituhum yahtajuna ila tashil, dan saya memandang mereka perlu kepada permudahan fahmi muqaddimatil Ajurumiyah, untuk memahami muqaddimah Ajurumiyah. Inda syuru'i fi dirasatih, tatkala mulai mempelajarinya. Karena biasanya memang apa? Awalnya adalah Ajurumiyah. Maka ketika mau masuk ke Ajurumiyah, kita mau membaca apa? Ma'a kasrati syuruhat lihadihil muqaddimah, disertai dengan banyaknya syarah-syarah bagi muqaddimah ini. Cuma saya memandang perlu dipermudah lagi, yaitu bukan syarah yang sulit, bukan syarah yang terlalu bercabang-cabang. Kita perlu menyederhanakan tanpa membuang sisi-sisi ilmiahnya. Famin ajli dzalik, maka demi tujuan tadi, matlamat tadi, uhibbu an usyarika syurah, saya suka atau saya ingin untuk berserikat dengan para pensyarah fi hadzal maidan, di medan ilmu ini. Bukan medan selera, medan ilmu. Bi kitabati syarhin mutawadhi, dengan menulis syarah penjelasan yang mutawadhi, yang sederhana. Kalau ada yang belum jelas ditanyakan artinya apa. Sahulat alfadhuh, lafat-lafatnya mudah. Ta'ad wa ta'addadat amsilatuh, contohnya itu berbilang. Kita datangkan contoh yang banyak insya Allah, tapi tidak sampai membosankan insya Allah.
Wa tanawwa'at tamarinuh, perlatihannya beraneka ragam. Raja'a ayyu yassirallah, dengan harapan Allah memudahkan lil qurra, untuk para pembaca. Cepat-cepat. Fahmal maudhu, pemahaman terhadap permasalahan ini. Permasalahan di masing-masing pembahasan nantinya insyaallah. Wa ba'du tanbihatil muhimmah, beberapa peringatan yang penting. Dzakartuha fil hasyiyah, saya menyebutkannya di hasyiyah, di bagian catatan kaki. Li'alla tusyattita adhana ba'dil ikhwah, li'alla, agar tidak tusyattid, mencerai-beraikan, adhan yaitu benak atau fikiran, ba'di al-ikhwah, sebagian ikhwah, insyaallah ta'ala. Wa askurullah ta'ala ala taufiqih, fa askurullah ta'ala ala taufiqih, maka saya bersyukur kepada Allah Ta'ala atas taufiknya, wa hilmih, kesabarannya, falahul hamdu fil ula wal akhirah, maka hanya miliknya lah pujian yang sempurna. Al di sini istighraqiyah li kamalil jins, pujian yang sempurna, seluruh pujian yang sempurna di awal dan di akhir. Summa ashkuru fadilata syaikhina, kemudian saya bersyukur kepada fadilati syaikhina Abi Abdirrahman alal khilaf. Apakah Abi atau Aba? Tapi sebagian masyayikh mengatakan Abi, yaitu maktuf ke syaikhina, majrur. Abi Abdirrahman Abdirraqib ibni Ali al-Kaukabani al-Yamani rahimahullah ala taskiyatihi wa tasji'ih, atas rekomendasi beliau dan penyemangatan beliau. Ya udah cepat. Fa as'alullahal karimal wadud, maka saya mohon kepada Allah yang maha dermawan lagi maha mencintai. Al-wadud memiliki dua makna sebenarnya, al-wad wal maudud, yang mencintai dan yang dicintai, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Raudatul Muhibbin, al-wadud. Ayyajziyahu khairal jaza, agar memberikan balasan kepada beliau dengan pahala yang terbaik. Wa yazidahu min fadlihi fid dunya wal akhirah, dan menambahkan kepada beliau kurnianya di dunia dan di akhirat. Wa yu'liya darajatahu fi jannatil firdausil a'la, dan meninggikan derajat beliau di surga firdaus al-a'la bi rahmatihil wasi'ah, dengan rahmat beliau yang luas, wa atayahul amimah, dan pemberiannya yang menyeluruh. Beliau sudah wafat rahimahullah. Fallahul muwaffiq, maka Allah lah yang memberikan taufik, ila aqwamit thoriq, kepada jalan yang lurus. Adapun muka surat ke-10 ini masalah biografi Imam Ibnu Ajurrum ini, Al-Alama Ibnu Ajurrum Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Al-Fasi, yaitu ulama dari Maghrib. Ini boleh dibaca sendiri. Kemudian yang berikutnya masalah ijazah riwayat, ini boleh dilihat sendiri. Langsung aja kita masuk ke muka surat 15 berarti ya. Yang mana? Mamlakah kerajaan. Ya, kerajaan di Raja Malaysia. Kita langsung aja masuk ke muka surat 15. Al-babul awal, al-kalam. Baik. Al-faslul awal ta'riful kalam, definisi kalam. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, al-kalam huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'. Ini cepat-cepat biar tak tertinggal. Kalam, muka surat 15 ya, adalah al-lafadz, yaitu suatu lafadz. Nanti masing-masing akan dijelaskan maksudnya. Kalam adalah suatu lafadz yang murakkab, yang bersusun, yaitu tersusun-susun dari beberapa lafadz, dari beberapa kata. Ini nanti akan dijelaskan insya Allah masing-masingnya. Al-mufid, yang memberikan faidah, bil wad', dengan peraturan bahasa Arab. Asyarah musta'inan billah. Ini tengok apa yang harus ditulis di situ. Buku tulisnya belum perlu. Baik. Al-kalamu lughatan, kalam secara bahasa adalah al-lafdhu al-maudhu'u li makna. Lafadz yang diletakkan untuk suatu makna. Itu secara bahasa.
bahasa Arab. Sawa'un kana mufidan, sama saja kalam itu berfaedah ataukah tidak berfaedah. Yang penting secara bahasa ini dikatakan kalam secara bahasa. Sekarang yang penting apa? Wal kalamu istilahan. Kalam secara istilah ilmu nahwu, huwa al-lafz, yaitu suatu lafaz, suatu ucapan, al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang berfaedah, bil wad' dengan peraturan bahasa Arab. Sekarang lihat, fal lafz. Tadi kan dia bilang kalam adalah lafaz. Lafaz itu apa? Huwa as-saut, yaitu suara. Al-mustamil yang mencakupi. Suara yang mencakupi ala ba'dil hurufil hijaiyah, mencakupi beberapa huruf hijaiyah. Seperti apa? Orang yang berbicara innal hamdalillah, atau anak kecil yang menangis, tapi menangis dengan mengucapkan apa itu? Ummi, abi, misalkan. Baik. Nah, itu adalah lafaz karena dia suara mencakupi huruf hijaiyah. Tapi kalau sekitar itu berarti lafaz bukan? Bukan, karena tidak mencakupi beberapa huruf hijaiyah. Walaupun boleh aja kita buat biar itu haknya didompah kod. Misalkan. Tapi secara umum belum cukup biasanya karena itu belum beberapa huruf. Cuma apa? Huruf haknya dimatkan. Baik, berarti ini suara burung berkicau ini dikatakan lafaz tidak, berarti secara bahasa Arab lafaz tidak karena apa? Tidak memakai huruf hijaiyah. Entah pakai bahasa Melayu kok, dia burung Melayu tuh. Baik. Tahqiqan yaitu secara pengucapan, tahqiqan yaitu betul-betul diucapkan, direalisasikan, au taqdiran atau diperkirakan ada. Tidak nampak, tidak didengar, tapi diperkirakan ada. Tidak mengapa itu ditulis, yang penting, tapi nanti ada juga di bawah. Yang penting kita paham. Sekarang, wa qauluna as-saut, ucapan kita tentang lafaz tadi suara, kharaja min dzalik, keluar darinya apa? Al-kitabah, tulisan. Berarti apa? Tulisan ini tidak dikatakan apa? Lafaz, berarti bukan kalam. Karena tidak ada suaranya tulisan. Kalau ucapan si pengajarnya baru dikatakan kalam atau lafaz. Tapi tulisan, nah itu dia bukan. Dia bukan apa? Bukan lafaz. Wal isyarah, demikian pula isyarat. Seperti tatkala Nabi memberikan isyarat an ijlisu, yaitu menggunakan gerakan tangan agar orang duduk tanpa Nabi mengucapkan apa-apa. Ini dikatakan apa? Isyarat, tidak dikatakan dia lafaz. Apalagi kalam, tidak dikatakan kalam. Wa nahwiha, dan yang seperti itu. Kemudian lihat di sini, wa sawaun, sama saja. Kanat hadhil huruf ini dalat ala makna, menunjukkan pada suatu makna, ka Zaidin. Ini menunjukkan makna, yaitu seseorang yang punya nama Zaid. Zaid ka, Sulaiman ka, atau Zainab, atau misalkan siapa? Salma, atau mungkin Al-Fata misalkan. Ini menunjukkan pada makna. Aulam tadul, atau tidak menunjukkan pada makna, tapi apa? Memang ada huruf-huruf hijaiyahnya. Ka daiz. Wah, daiz. Misalkan dibalik, ini yang terkenal di dalam ilmu nahwu ya. Zaid dibalik jadi daiz. Caranya Zaid kalau dibalik dia mungkin apa? Muntah tuh dibalik. Kepala di bawah. Maklubu Zaid, iya, lafaz Zaid dibalik. Baik. Wa qauluna tahqiqan, kan tadi dikatakan mencakupi huruf hijaiyah tahqiqan secara realistik, yaitu kenyataan. Maksudnya apa kenyataan? Malfudhon bil lisan, diucapkan dengan lidah. Ka Zaidin au Hindin au ghairihima, atau yang selain itu. Wa qauluna taqdiran, diperkirakan ada, hadhil huruful hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah tadi lam tulfat fil lisan, tidak dilafatkan di dalam lidah. Ka ad-dhamiril mustatir. Nah, alhamdulillah semua sudah melewati pembahasan dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi di suatu fi'il misalkan, atau yang semacam itu. Takdiruhu huwa au hiya au ghairuhuma. Ya, huwa tersembunyi, hiya tersembunyi misalkan. Maka diperkirakan dia ada, walaupun tidak sampai disebutkan. Atau dhamir yang lain yang sesuai.
Sekarang tadi kita membahas apa? Yaitu al-lafadz. Yang berikutnya wal muradu bil murakkab. Kan tadi dikatakan oleh Ibnu Ajurrum al-kalam adalah al-lafdzul murakkab. Murakkab yaitu yang tersusun. Huwa maturukiba min kalimatain. Yaitu sesuatu yang tersusun dari dua kalimah, dua kata. Fa'aksar atau lebih. Baik, kita lihat contohnya di muka surat 16. Misaluhu contohnya Rabbunallah. Siapa yang menerjemahkan ini ya? Rabbunallah. Enak. Ya, coba. Bukan ku, tapi sedikit lagi. Rabbunallah. Apa? Kami ya. Rabb kami adalah Allah. Kalau Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kalau Rabbuna Rabb kami. Rabb kami adalah Allah. Ini ada berapa kata ini? Ada berapa kata? Rabbunallah. Ada berapa? 3. Apa aja 3 tuh? Ada Rabb, na, Allah. Ya betul. Ini contoh yang 3. Ada dhamir na di situ. Yang berikutnya, iyyaka na'budu. Siapa yang menerjemah ini? Iyyaka na'budu. Apa iyyaka na'budu? Ini dalam surat apa iyyaka na'budu? Al-Baqarah, Ali Imran. Apa? Agak lupa, mengecut ya. Ya, hanya kepadamu kami menyembah. Dalam surat apa ini? Iyyaka na'budu. Surat apa? Al-Muzammil. Al-Mudaththir. Iyyaka na'budu. Surat apa? Mengecut, pertanyaannya mengecut apa? Iya, Al-Fatihah. Jadi tak perlu tengok hutan, tak ada tulisan. Nih, di buku sudah ada tulisan Al-Fatihah nih. Al-Fatihah. Tak perlu tengok jauh-jauh. Baik. Pertanyaannya, ini ada berapa kata iyyaka na'budu? Ada berapa coba? 3 atau 4? Coba, apa aja coba di situ? Iyyaka na'budu. Berarti ada berapa? 2. Ada berapa? Ada berapa? 3. Apa saja? Ada iyyaka na'budu. Satu lagi apa? Bukan. Satu lagi apa? Apa? Bukan nonnya, bukan. Satu lagi apa? Iya, dhamir mustatir, nahnu. Makanya disebutkan tadi apa? Mungkin tahqiqan, mungkin apa? Takdiron. Mungkin lafadznya diucapkan, mungkin lafadznya tersembunyi. Yaitu ada fa'il nahnu, dhamir, ya. Kaf juga itu kan dhamir ya. Ini belum waktunya, tapi tak apa kalau mau. Jadi iyyaka, kalau kita mengikuti madhab kufiyun, iyyaka jadi satu, tak boleh dipisah. Iyyaka jadi satu sebagai dhamir munfasil. Tapi kalau kita ikut basriyun, dhamirnya hanya iya. Kaf ini sekedar apa? Alamatul khitab lil mudzakaril mufrad. Alamat khitab untuk mudzakkar yang mufrad. Jadi tak ada i'rabnya sama sekali kafnya itu. Yang penting justru pada iya. Makanya iya dengan ka jangan dipisah menjadi beberapa lafaz, tidak. Dia jadi satu aja. Sama saja ikut basriyun atau kufiyun, iyyaka jangan kita kira 2, tapi kita kira 1 aja. Jadi ini contoh apa? Contoh 3 lafaz, yaitu iyyaka, kemudian na'budu dan ada nahnu di dalamnya. Kafnya sendiri sebenarnya sekedar apa? Alamah. Dia tidak ada posisi dalam i'rab. Maka tak perlu dikira, tak perlu dihitung. Kemudian ja'a Isa. Siapa yang mengartikan ini ja'a Isa? Ja'a Isa gimana berarti Ahmad? Ja'a Isa? Iya, Isa telah datang Isa. Ada berapa itu? Berapa kata di situ? 2. 2 kata 3. Coba apa saja? Ja'a Isa. Ada lagi tak? Tak ada. Ya, ini contoh yang 2. Kenapa tidak ada huwa? Tak perlu huwa, sudah ada Isa sebagai fa'il.
Nah, ini contoh dua kata. Baik. Siapa yang boleh mencarikan dalam Quran lagi, tapi dua kata saja. Contoh dua kata, apa itu menjadi suatu jumlah mufidah, jadi kalam yang baik. Cuma dua kata. Ada yang boleh menemukan kira-kira dua kata. Misalkan apa ya? Iya? Iya, misalkan ja'a Musa, misalkan selain yang ja'a, yang lain lagi misalkan apa? Contoh dalam Quran yang hanya dua kata, misalkan apa? Ya? Ayo qala Ibrahimu misalkan atau apa? Anallahu innani anallah. Kita ambil bagian yang anallah. Nah, boleh. Baik, sekarang wal kalimah. Kalimah itu apa? Kan dikatakan tadi iya kanak butuh tiga kalimat. Kemudian tiga kalimat. Ja'a Isa dua kalimat. Nah, sekarang kalimah itu apa? Hiya lafdzun wahidah. Satu lafaz. Tadulu ala maknan mufrad yang menunjukkan kepada makna yang bersendirian. Seperti apa? Zaidun. Nah, ini kalimah. Zainabun. Nah, ini kalimah juga. Farosun. Ini juga kalimah. Ta'irun. Itu juga kalimah. Iya, satu kata. Kalau muslimun, berapa kata? Berapa kalimah muslimun? Apa aja tuh? Satu. Ah, satu aja. Walaupun maknanya banyak muslim, tapi dia cuma satu lafaz, muslimun. Iya. Kaum muslimin. Terjemahannya jadi banyak ya, bahasa Indonesia jadi panjang dia. Kaum muslimin. Orang-orang muslim. Oh, malah jadi tiga lagi. Tayyib. Misaluha, contoh kalimat apa? Babun. Apa arti babun? Pintu. Iya, pintu. Kitabun. Apa arti kitabun? Iya, kitab buku. Farosun apa farosun? Apa? Nah, kuda, betul. Dia tak ada titik tiga. Baik. Kemudian wal muradu bil mufid, yang dimaksudkan dengan mufid kan dikatakan apa? Al mufid murakkabun mufidun. Al murakkabul mufid. Mufid apa? Huwa madalla ala maknan, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada suatu makna yahsunus sukutu alaih, yang layak untuk dia berhenti di situ, dia diam. Layak untuk berhenti, misalkan Muhammadur Rasulullah, boleh enggak diwakafkan di sini? Qiraahnya boleh, Muhammadur Rasulullah berhenti. Misalkan karena apa? Orang tidak perlu bertanya-tanya lagi. Ada apa? Sudah jelas Muhammad adalah Rasulullah. Nah, orang boleh berhenti di situ. Boleh, tidak perlu bertanya-tanya lagi secara umumnya. Wadzalika bi khilaf, ini berlainan dengan apa? Kalimat wa in asatum, jika kalian berbuat buruk. Boleh nggak berhenti di sini? Tak boleh. Tak layak untuk wakaf di situ dalam qiraah. Karena belum ada jawabannya. Jawab syarat in apa? Fahada tarkib laisa kalaman. Susunan ini wa in asatum, walaupun ini banyak lafaz. Ada apa? Ada harf yaitu wawu sebagai harfu atof, in sebagai harfu syarat, asa sebagai apa? Fi'il madhi. Kemudian tum, ada 4 lafaz tersusun, tetapi dia dianggap belum mufid. Kenapa? Karena susunan ini apa itu? Belum layak kita berhenti di situ. Dikatakan laisa kalaman, bukan kalam. Libaqo isami, karena si pendengar masih terus muntadhiron, menantikan. Ya. Yang betul. Apa? Ya sunu, yaitu layak atau bagus. Layak untuk orang berhenti di situ, diam di situ. Baik. Kenapa? Karena si pendengar masih terus, bakok maksudnya masih terus, muntadhiron, menantikan, litamamil kalam, kelengkapan kalam tadi. Masih menantikan kelengkapannya apa? Apa arti tamam? 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 Tadi itu kalam itu tamam. Bukan. Apa arti tamam? Kelengkapan. Nah, tulis, jangan apa itu berlambat-lambat. Kalau tidak paham langsung ditanyakan biar tidak tertinggal. Kalau di Yaman lajunya guru-guru itu bicara, ketika teman minta tolong diulang pelan-pelan, kalian sudah punya perekam, nanti dengar di rekaman. Yang nggak punya rekaman ya pandai-pandailah mendekat ke teman lain. Ini kita pelan-pelan sesama orang ajam saling membantu. Yang penting apa? Sungguh-sungguh. Toyib.
Fala yahsunu sukutu alaih, maka tidak layak untuk berhenti atau diam di situ. Karena apa? Belum lengkap. Illa bi'itmamil kalam, kecuali dengan melengkapi pembicaraan. Wa in asa'tum falaha, itu baru layak berhenti di situ, wakaf di situ. Jika kalian berbuat buruk, maka itu menimpa diri kalian sendiri. Asalnya kan in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha ay fali anfusikum. Jika kalian berbuat buruk, maka itu menimpa diri kalian sendiri. Ini contoh apa? Contoh kalam, yaitu sudah lengkap. Ada tambahan falaha, jadi lengkap. Wal muradu bil wada', kita habiskan muka surat ini. Yang dimaksudkan dengan wada', yaitu peletakan adalah peraturan, ya. Asa'tum, jika kalian berbuat buruk, falaha, maka menimpa diri kalian sendiri. Wal muradu bil wada', terakhir, yang dimaksudkan dengan peraturan, wada' artinya peraturan, dikatakan audha, yaitu peraturan-peraturan. Huwa al-wad'ul arabi, yaitu peraturan bahasa Arab. Baik. Makanya untuk memahami bahasa Arab bukan memakai apa peraturan British atau peraturan Belanda atau peraturan apalagi misalkan ya Rusia atau Jerman, Perancis, bukan, harus pakai peraturan bahasa Arab juga. Ai ala wifqi qawaidil lughatil arabiyyah, harusnya ini qawaid tidak dikasih al ya. Ala wifqi qawaidil lughah al arabiyyah. Ala wifqi, sesuai dengan qawaid, kaidah-kaidah al lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Dunal lughatil ajamiyah, bukan bahasa ajam. Baik. Selesai pembahasan terkait dengan masalah al-kalam. Ini tamarin ya, ada tanya tadi. Berkenaan dengan al-kalam ini, apakah termasuk di dalamnya syarat qasdu? Wallahu a'lam. Memang di sebagian buku membahas masalah itu, tapi dohirnya untuk apa? Untuk level ini tak perlu membahas niat. Yang penting apa? Hukum dohir aja, hukum dohir. Jelas sebenarnya ketika kalau kita teliti asal dari kalam memang apa? Ada niat. Sehingga apa itu namanya? Igowan, orang yang mengigo ketika sedang tidur itu tidak dianggap kalam. Tapi tak perlu kita sampai mendalam itu untuk pembahasan sekarang. Untuk yang tamarin ini pekerjaan apa ini ya? Kalau yang punya buku tulis menulis, biar berlatih menulis. Tapi yang sudah lancar boleh aja untuk menjawab pakai lisan pun tak apa, insya Allah. Kenapa? Nanti soal-soal ini dijawab, insya Allah. Kalau bingung, tanyakan ke orang tuanya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.